Seorang pendeta Kristen tiba-tiba terkejut keheranan saat menemukan rumah Dajjal. Pada zaman Nabi Muhammad, setidaknya ada dua orang yang diidentifikasi sebagai Dajjal. Dajjal yang pertama, yaitu seorang anak kecil laki-laki dari keturunan Yahudi dengan sifat-sifat Dajjal. Dan adapun yang kedua, yaitu sosok yang ditemukan seorang pendeta Kristen bernama Tamim Adari. Hal ini sebagaimana dikutip dari buku Fikih Akhir Zaman karya Dr. Kiai Haji Rahmat Morado. Dikisahkan, dahulu Nabi Muhammad pernah menceritakan perjalanan pendeta Kristen yang masuk Islam setelah bertemu Dajjal. Tamim Adari dulunya adalah seorang laki-laki yang semula beragama Kristen. Pada suatu hari, Tamim melakukan pelayaran di lautan menggunakan perahu bersama 30 orang laki-laki dari suku Lakem dan Jusam. Namun selama sebulan perjalanan, tiba-tiba gelombang air laut menghantam perahu mereka sehingga membuat perahu mereka menepi ke sebuah pulau di arah barat. Mereka semua lantas duduk pada perahu bagian atas dan akhirnya berhasil memasuki pulau tersebut. Setelah itu, mereka turun dan menjelajahi pulau kecil itu. Pulau itu terlihat aneh dan penuh misteri. Awal menginjakkan kaki di sana, mereka tiba-tiba bertemu makhluk yang berbulu lebat hingga tidak dapat dibedakan antara mana bagian depan dan belakangnya. Tamim dan rombongan lantas bertanya kepada makhluk aneh itu, "Siapakah kamu ini wahai makhluk berbulu?" Makhluk berbulu itu menjawab, "Aku adalah Al-Jasasah." Mereka bertanya lagi, "Apakah Jasasah itu?" Makhluk itu berkata, "Wahai manusia, pergilah kalian kepada seorang laki-laki di biara itu karena ia sangat mengharapkan berita dari kalian." Setelah mendengar itu, rombongan mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut karena mengira makhluk aneh itu adalah setan. Hingga pada akhirnya, mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Setelah masuk, tiba-tiba mereka bertemu dengan makhluk yang sangat aneh di suatu biara. Bahkan, Tamim sendiri belum pernah melihat orang yang berwujud seperti itu. Kedua tangan orang tersebut terbelenggu pada lehernya, dan kedua kakinya dirantai dengan besi di antara kedua lutut hingga kedua mata kakinya. Rombongan Tamim pun lantas bertanya, "Siapakah kamu ini?" Makhluk itu menjawab, "Bukankah kalian telah memperoleh sedikit informasi tentang diriku? Maka sekarang beritahukanlah kepadaku siapakah kalian sebenarnya." Tamim dan kawanannya menjawab, "Kami adalah orang-orang yang berasal dari Arab. Kami berlayar mengarungi laut dengan menggunakan perahu. Kemudian, kami terbawa ke tengah laut pada saat gelombang laut mulai membesar." Mereka pun lantas menceritakan pertemuan mereka dengan hewan aneh bernama Jasasah. Makhluk itu kemudian bertanya pada Tamim dan rombongan, "Wahai rombongan pengendara perahu, beritahukanlah kepadaku tentang kebun kurma Baisan." Tamim menjawab, "Tentang hal apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami?" Makhluk itu menjawab, "Aku bertanya tentang pohon kurma kepada kalian, apakah ia telah berbuah?" Tamim menjawab, "Ya, pohon kurma itu telah berbuah." Makhluk itu justru berkata bahwa pohon kurma tersebut sebentar lagi tidak akan berbuah. Makhluk itu lalu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang telaga Tobariyah." Rombongan Tamim balik bertanya, "Apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami?" Makhluk itu berkata, "Apakah telaga tersebut ada airnya?" Tamim kemudian menjelaskan bahwa air telaga tersebut ada dan sangat banyak. Namun, makhluk itu kembali berkata bahwa air telaga itu akan habis nantinya. Kemudian, makhluk itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang seorang nabi utusan Allah yang umi, apa yang telah ia lakukan?" Rombongan Tamim menjawab, "Nabi tersebut telah keluar dari kota Makkah dan menetap di kota Yasrib, Madinah." Makhluk itu bertanya lagi, "Apakah nabi itu dimusuhi oleh orang Arab?" Tamim kemudian menjawab, "Ya, ia selalu dimusuhi orang Arab." Makhluk itu terus bertanya, "Bagaimana upaya nabi tersebut dalam menghadapi mereka?" Kemudian dijelaskan, bahwa Nabi Muhammad yang dimaksud tersebut telah berhasil dalam menyebarkan dakwahnya. Makhluk itu kemudian berkata, "Sungguh lebih baik apabila orang Arab itu mematuhinya." "Baiklah, sekarang aku akan memberitahukan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih Dajjal dan sebentar lagi aku telah diizinkan untuk keluar. Setelah itu, aku akan menjelajahi dunia hingga tidak ada satu kampung pun yang tidak aku singgahi dalam jangka waktu 40 malam kecuali kota Makkah dan Madinah. Aku dihalangi untuk memasuki kedua kota tersebut. Setiap kali aku berupaya untuk memasuki salah satunya, maka seorang malaikat akan menghadangku yang siap sedia dengan pedang di tangannya. Sementara itu, di setiap penjuru kota Makkah dan Madinah ada beberapa malaikat yang menjaganya." Setelah sahabat Tamim dan seluruh rombongannya menjelajahi Pulau Dajjal, mereka kemudian meninggalkan pulau itu untuk kembali pulang. Setelah sampai di rumah, sahabat Tamim kemudian pergi mengunjungi Nabi Muhammad untuk menceritakan kisahnya dan berbaiat memeluk agama Islam. Tamim Adari kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad yang kuat imannya.
Kisah pertemuannya tersebut diabadikan dalam sebuah riwayat hadis Muslim nomor 2942 bab Qisatul Jasasah. Demikianlah kisah pendeta Kristen yang masuk Islam setelah bertemu Dajjal. Kisah tersebut menjadi salah satu petunjuk bagi Muslim untuk mempelajari keberadaan makhluk yang menjadi tanda datangnya hari kiamat. Wallahu a'lamu bishawab.